ternyata di sini ada seseorang yang menaruh, Gus. Mau ngambil air wudhu. Ambil wudhu di sini. Sholat Iya, sebelum sholat. Ini ada seseorang, Gus. Ini siapa ini? Kita tidak asing, Gus. Bang. Tafsir bang. Tafsir. Sebenarnya tafsir itu siapa? Tafsir ini adalah Jadi mohon maaf, Bang Esa. Jadi selama ini Anda tertutup, tapi sekarang sudah terbukti. Alhamdulillah semua ini terbuka. Siapa yang santet, siapa yang mencuri, alhamdulillah semua terbuka. sekarang fokus sama tafsir. Sudah jelas tafsir ini pelakunya. Tinggal cari apakah ada di belakang tafsir. Nah, sekarang tafsir dekat sama Pak Kiai. Saya tuh tanya sama Bang Mahesa, tapi kenapa? Kalau tanya kamu jangan menghina seperti Enggak menghina. Kamu menuduh saya. Itu kan Kamu menuduh saya. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilahi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selamat malam saudaraku, orang tuaku, anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita oleh Allah masih diberikan nikmat iman, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, yang mana nikmat-nikmat itu mudah-mudahan tidak Allah cabut keberkahannya. Sementara masih banyak saudara-saudara kita yang saat ini dirawat di rumah sakit, yang saat ini mereka tidak bisa melihat indah gemerlapnya dunia, tapi kita masih bisa melihat indahnya dunia. Yang mana saudara-saudara kita saat ini dirawat di rumah sakit, yang mereka tidak bisa mendengarkan alunan-alunan indah bacaan Al-Quran, tapi kita masih bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, lantunan sholawat Nabi. Yang mana saudara-saudara kita saat ini dirawat di rumah sakit, mereka tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi kita masih diberikan nikmat kesehatan tangan dan kaki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita jangan sampai jadikan golongan orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Alhamdulillah berkumpulnya kita pada malam hari ini ada Kiai Yusuf, akhina fillah, akhinal kabir Kiai Yusuf. Amin. Ada juga Raden Mahesa. Kita berkumpul di sini bersama Bang Radit juga, ya, yang juga diuji oleh Allah juga, berpisah oleh adiknya. Nah, semua manusia pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Semua manusia pasti akan mendapatkan musibah. Tapi Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan. Kapan sih waktunya Allah rindu? Kapan sih waktunya Allah kangen sama kita? Allah kasih hambanya ujian. Di saat hambanya dikasih ujian sama Allah, itu tandanya Allah pengen dekat sama kita. Itu tandanya Allah pengen sayang sama kita, rindu sama kita. Kalau Allah pengen jauh sama hambanya, gampang Allah kasih kesenangan, Allah kasih kegembiraan, Allah kasih kenikmatan. Rata-rata hambanya kalau dikasih kesenangan itu jauh sama Allah, lupa sama Allah. Tapi hamba yang hebat adalah ketika dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan, dekat sama Allah, tetap ingat sama Allah. Dan hamba yang paling rugi ketika diuji oleh Allah, sombong, ketika diuji oleh Allah, merasa dirinya makin jauh sama Allah, maka orang itu termasuk golongan orang-orang yang sangat merugi, terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Saudaraku, para pecinta-pecinta beliau, gimana saya berharap hubungan sahabat saya dengan Kiai Yusuf. Akibat peristiwa ini, kejadian ini menjadikan pelajaran buat saya dan Kiai Yusuf. Allahu la yuqaddiru syai'an illa li hikmah. Apapun peristiwa itu ada hikmah. Begitu juga peristiwa
saya dengan Bang Mahesa, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik di sini khususnya untuk pribadi kami dan lebih-lebih kepada panjenengan semua yang menyaksikan tayangan ini. Ambil baiknya, buang yang buruk. Kira-kira seperti itu. Untuk Kiai Yusuf mungkin ada yang sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para netizen semuanya dimanapun Anda berada, wabil khusus yang saya hormati Kakanda tercinta Gus Idris Al-Marbawi, Raden Mahesa, Bang Raditana, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan saudara fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Paling penting kita itu menyambung tali silaturahmi. Walaupun kita itu namanya orang itu pasti mempunyai kesalahan. Tidak mungkin orang itu selalu lurus, tidak mempunyai kesalahan, tidak mungkin. Jadi kita dengan Gus Idris, dengan Raden Mahesa, dengan Bang Radit pasti mempunyai kesalahan. Mempunyai konflik dan sebagainya. Yang penting kami ini harus menyambung tali silaturahmi dan saling mengingatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang, tarik Gus, ternyata jenengan di sini Gus. Alhamdulillah. Bang, Mahesa. Iya. Alhamdulillah udah saya cari dari tadi. Ternyata di tempat terpencil ini. Gus, ini ada informasi, Gus. Di pondok kan beberapa hari ini sempat gaduh, Iya. saling menuduh. Bahkan ada tamu seperti Bang Mahesa dan Kiai Yusuf. Ini gara-gara kol buntet yang memang banyak diminati oleh semua orang, menjadikan amarah dan ada energi negatif bahkan dari luaran sana untuk memang memporak-porandakan hubungan kita sebagai umat. Dan sesuai arahan Gus Idris, suruh ngecek CCTV, semua CCTV yang ada di pondok ini, yang kurang lebih sekitar ada 50 titik, Gus. Saya temukan sesuatu, Gus. Saya temukan sesuatu, ini mungkin insya Allah sebagai bukti bahwa kebenaran itu mungkin berawal dari sini, Gus. Jadi langsung aja saya akan kasih tahu, Gus. Apa langsung di sini atau pribadi, Gus? Langsung sini aja. Biar Langsung ya, terbuka ya? semuanya. Siap, Gus. Kira-kira apa ya? Langsung di shot aja kira-kira ya. Jadi gini, Gus. Ini memang tidak ada suara, Gus ya. Iya. Kita temukan di sini, ini ya. Ini waktu Bang Mahesa datang pertama, kan ini beberapa di video kita kan kol buntut itu ada ditemukan di sakunya jaket Bang Mahesa. Ternyata di sini ada seseorang yang menaruh, Gus, ke jaketnya Bang Mahesa waktu Bang Mahesa itu ambil wudhu. Masya Allah. Jadi insya Allah ini sebagai bukti bahwa apa yang tertuduh itu bisa dibantah, Gus. Bisa terbantahkan. Coba kita lihat bersama-sama yuk. Ya. Coba perhatikan. Bisa dibawa sini Bang? Ya, oke ya. Mungkin aku ini ya full. Iya. Diulang juga aja Bang. Oke. Ayo kita lihat bersama-sama ya. Tolong diperjelas di situ juga biar sahabat-sahabat Gio tahu. Ini sepertinya ini Bang Mahesa ya. Iya. Ini sedang Bang Mahesa. mau ngambil air wudhu. Mengambil wudhu di sini. Ya. Mau sholat ini Ya, sebelum aku sholat. Berarti ini kejadian beberapa hari yang lalu, waktu pertama kali ya. Ya, waktu pertama kali Bang Iya, Mahesa baju datang. ini bajunya warna abu-abu sama coklat ya. Celananya. Iya. Itu pertama kali saya datang kemari.
Ini CCTV di sebelah pos. Ya, ini Gus, ini Gus. Ini ada seseorang Gus. Ini siapa ini? Kita tidak asing Gus. Ini si Tafsir Gus. Astagfirullah, innalillahi, Bang. Tafsir, Bang. Si Tafsir. Itu udah kelihatan ya? Udah ya. Ya Allah, Bang. Tafsir itu siapa ya Gus? Saya mohon maaf ya. Sebenarnya Selama Tafsir ini itu siapa? menuduh. Tafsir ini adalah adiknya Bang Radi. Jadi mohon maaf Bang Maisa. Jadi selama ini Anda tertuduh. Tapi sekarang sudah terbukti bahwa Anda tidak bersalah. Tuh kan, Dit. Dari awal saya sudah bilang kan, bukan saya pencuri, saya bukan pencuri. Saya datang ke sini baik-baik dan kamu nuduh saya seorang pencuri. Setelah berkembang, malah saya jadi orang yang tukang santet, yang nyuruh orang untuk santet. Alhamdulillah semua ini terbuka. Ya. Siapa yang santet, siapa yang mencuri, alhamdulillah semua terbuka. Ya. Jadi sebelumnya saya juga minta maaf sama Gus kalau saya datang kemari itu. Saya yang minta maaf karena terpancing mereka jadi ikut fitnah. Jadi dari hati saya yang paling dalam, tiada batasnya saya mohon maaf kepada Bang Maisa. Enggak Gus, sebelumnya saya juga minta maaf karena saya datang ke sini bukan dengan permisi atau dengan sesuatu yang baik, Ya. tapi mungkin agak sedikit arogan ya Gus. Saya datang kemari, saya mengandalkan uang karena saya berpikir Gus bisa menerima saya dengan baik. Taunya ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, jadi anak-anaknya Gus menghalangi saya untuk itu. Jadi untuk itu saya minta maaf sama Gus dan juga tim-timnya. Ya. Dan saya juga secara pribadi saya berterima kasih karena Gus sudah menolong saya dari santet itu. Saya nggak dan juga seperti yang saya bilang dari awal, saya mungkin akan membuktikan, tapi alhamdulillah Gus sendiri yang membuktikan kalau bukan saya yang mencuri. Ya. Bang Mahesa, saya minta maaf atas kejadian ini ya. Harusnya kamu malu Bang, ternyata adikmu sendiri Bang. Kemarin kamu mati-matian nuduh Bang Mahesa. Saya minta maaf ya Bang. Saya juga minta maaf. Saya yang salah Bang. Saya juga salah. Saya khilaf. Gus, saya minta maaf. Saya udah. Ya sudahlah, yang sudah terjadi Bang. Ya, itu ujian buat kamu Bang. Astagfirullahaladzim. Ini pelajaran berharga buat saya Gus. Karena semua harta atau uang yang saya miliki harus dilalui dengan niat baik dan juga harus tahu sopan santun di mana kita harus datang ke rumah orang. Betul. Ya Allah. Untung saja di sini ada Mas Yudi. Yang kebetulan Mas Yudi ini beliau ahli IT. Jadi bisa sistem CCTV bisa dibenahin kembali. Yang sudah dihapus atau ditutup. Terus kira-kira siapa Mas di balik tafsir ini? Ya kita harus cari tahu kepada Tafsir. Sedangkan Tafsir sekarang Ikut dia. ikut. Kiai Yusuf, Iya. Iya. Kiai Yusuf kemarin. Tafsir ikut saya itu kemarin. Iya, kan sebelum belajar ada di kejadian- sampean. Sebelum ada kejadian apa itu kejadian masalah ini. Iya. Kiai Yusuf sebaiknya jujur deh. Ya? Iya. Sebaiknya jujur. Iya, Saya itu percaya banget sama Kiai Yusuf. iya. Jangan sampai ini jadi rancu. Jangan sampai saya jadi semakin nggak percaya sama Kiai Yusuf. Loh, gini loh. Tafsir itu ya ikut saya itu sudah ada konflik-konflik yang semacam ini. Karena tafsir itu ikut saya karena diusir oleh kakaknya. Karena di sini ketemu mencuri. Habis itu tafsir ikut saya. Gitu loh. Kemarin itu terbukti juga mencuri mustika apa? Hubun Nabi. Jadi tafsir itu ikut saya, itu sudah ada konflik ini. Sebelum ada konflik ini belum ikut saya. Kenapa Kiai Yusuf tidak kasih tahu saya? Sudah ada konflik seperti ini dan malah semakin membuat saya tuh semakin panas. Saya harus balas dendam lah.
Loh. Lah saya mau bicara sama Bang Maesa kalau si tafsir itu begini, saya kan enggak tahu, tahunya kan barusan ini. Saya kan enggak tahu, tahunya kan barusan ini. Saya sendiri enggak tahu, saya sama ini dituduh katanya saya itu membela Bang Maesa karena uang, karena apa. Saya minta uang sepeser pun sama Bang Maesa. Kan enggak minta saya. Iya, saya orangnya kalau memang saya bisa dibantu, saya dibantu. Nah. Apa salahnya kita saling bantu? Nah, saya walaupun nolong Bang Maesa kan secara ikhlas. Saya kan enggak minta bayaran apapun. Karena Bang Maesa itu sudah bagus sama saya. Bang Maesa dituduh mencuri, Bang Maesa itu mengadu sama saya. Akhirnya saya tolongin. Saya tolongin ikut menjelaskan. Saya datang ke sini sama santri-santri Gus Idris, malah saya dimaki-maki dan sebagainya, seakan-akan saya membela Bang Maesa karena saya menginginkan uang, karena saya dibayar. Apa saya dibayar sama Bang Maesa? Saya nggak bayar. Nah, makanya itu. Jadi saya membela Bang Maesa itu secara ikhlas. Jadi saya tahunya tafsir seperti itu karena barusan ini, detik ini ada bukti ini. Sebelum itu saya enggak tahu. Di balik itu Kiai Yusuf tahu siapa dalang yang saya sebenarnya? Enggak tahu saya. Saya tahunya itu barusan ini. Tahu dari Bang siapa itu? Bang Yudi. Tafsir ikut saya aja karena dipukuli sama kakaknya. Soalnya saya juga ingin bertanya Kiai Yusuf. Ya. Waktu pertama kali Kiai Yusuf menginginkan kul buntet, itu si tafsir kan juga membantu Kiai Yusuf. Betul. Sampai berperang sama kakaknya. Betul. Sampai kita muntah darah. Lah masalah itu saya lupa. Astagfirullah. Masalah itu Sekarang fokus gini aja. Siapa di belakang tafsir? Kalau Bang Maesa nggak mungkin dong. Itu sudah dijebak tadi, sudah jelas bukti. Ya. Dijebak, ditaruh di jaketnya. Nggak mungkin di belakang tafsir Bang Maesa. Sekarang yang dekat dengan tafsir cuma Kiai Yusuf. Loh, gini loh. Saya itu ke sini, saya itu lupa, saya itu dibela tafsir atau enggak, saya kan lupa. Saya ke sini itu, saya mau beli kul buntet. Itu sudah berapa minggu kemarin. Iya, itu Kiai, kan Kiai salah satu. sebaiknya kayak itu jujur deh. Iya. Sebenarnya apa sih? Apa ada Kiai curigai atau Kiai tahu siapa di balik semua ini? Sebaiknya jujur Kiai. Saya enggak ngerti masalah ini. Saya tuh Saya di ini sini nggak tuh ngerti. jadi tersinggung karena saya dituduh semuanya, akhirnya terbukti saya bukan saya. Gini loh Bang Maesa, saya itu ke sini enggak diperhatikan. Saya ini ya sudah datang jauh-jauh. Di sini saya enggak diperhatikan, saya ditelantarkan sampai berhari-hari. Padahal saya ini mau membeli. Apakah benar Bang sama telantarkan berhari-hari dia? Enggak Gus. Nggak benar berarti kan? Kita nggak usah bahas itu Gus. Kan- Yang kita bahas ketika kejadian Gus duel sama ini Kiai Yusuf, dia menghilang beberapa hari. Lalu ketika Bang Mahesa datang, tiba-tiba dia muncul. Itu gimana? Saya menghilang itu, saya mau beli enggak boleh kok. Mau beli enggak boleh, ya udah saya menghilang. Kiai Yusuf, kan udah saya bilangin, untuk datang kemari itu ada prosedurnya. Semua ada prosedurnya dan saya itu salah kemarin memang. Saya akuin itu. Sudah, saya melalui prosedur saya ya izin dan sebagainya. Awalnya yang Cuma enggak, saya- awalnya. Enggak. Waktu kita berantem ya muntah darah. Awalnya enggak Kiai, jangan pelang-peling apa namanya? Kamu yang pelin-pelan kamu. Saya itu sudah berhari-hari di sini. Setelah itu sama kamu saya dibiarkan, malah saya Udahlah, Ya, nggak usah bahas yang sudah-sudah. Sekarang Iya. fokus sama tafsir. Iya. Sudah jelas tafsir ini pelakunya. Iya. Tinggal cari apakah ada di belakang tafsir. Nah, Iya. sekarang tafsir dekat sama Pak Kiai. Dekat sama saya. Bahkan menjadi murid Pak Kiai. Dekat sama saya karena diusir sama kakaknya daripada dia gelandangan. Sekarang ada di mana tafsirnya Pak Kiai? Tafsir. Ya di pondoknya Sekarang ada di dia, mana? di pondoknya pesantren dia. Tafsir saya cari ngaji. Karena tafsir saya gini kan, tafsir. Kamu boleh ikut saya, tapi kelakuan kamu yang tidak baik jangan kamu ulangi. Kalau kamu ulangi, Yang benar Pak Yai, ya nanti sudah benar saya. tafsir
Anda manfaatkan. Sudah benar, jangan bentak-bentak. Nanti dimanfaatkan untuk mendapatkan kol buntat itu. Kamu itu tidak tahu acara di sini, tahunya kamu itu karena keahlian kamu itu hanya CCTV melaporkan. Kalau kamu bentak-bentak saya, keliru kamu. Ya nggak mentah-mentah. Ya, Ini kalau kan bentak-bentak, memperjelas. loh. Ya, kamu begini tuh kan membentak-bentak karena kamu tidak tahu apa-apa di sini. Pak Kiai, Ya. kalau memang tahu siapa di belakang tafsir, tolong jawab Pak Kiai. Saya tidak tahu. Tolong jawab. Loh, saya tidak tahu kok. Udah Biar Pak ini Kiai nggak jawab Pak berber- Kiai. Saya tidak Jujur tahu. aja, jujur aja Pak Kiai. Ini jadi ruwet nih Cis, sekarang. Gini ya, andekan saya itu benar-benar tahu siapa yang mencuri dan siapa di balik ini, ngapain saya bela kamu sampai saya perang dan sebagainya? Kalau saya bisa benar- jadi kamu ingin memanfaatkan dia. Saya minta uang pendak sama situ. Saya pernah ngerogoti pendak. Saya nggak tahu di belakang Kiai maunya apa. Kalau uang memang Kiai tidak minta. Nah, itu. Dia Tapi itu juga nggak- menginginkan kol buntet. loh. Dia Tapi bang, menginginkan kol zaman buntet. zaman sekarang membantu itu tanpa ada pamrih nonsen. Nggak mungkin. Zaman sekarang lo ya. Tanyakan Tidak juga. minta tapi saya kasih. Iya. Tanyakan kalau Tapi nggak di balik itu kan kita nggak tahu. Saya nggak tahu di baliknya Loh, seperti apa. kalau dikasih untuk rokok untuk apa kan biasa. Kamu mau ndak Mas. membantu CCTV di sini ndak Bentar. dikasih? Hizib Barki ini adalah ilmu kuno para ulama salafun saleh. Iya. Kenapa kok serta merta diberikan begitu saja kepada kami? Nah. Yang Maha Esa? Itu dia. Karena saya kasihan dia orang yang tidak bersalah. Apakah ada pamrih? Ndak tanyakan. Kalau Saya ikhlas-ikhlasan kan saya nggak yakin. deh. Iya, Tanyakan karena sama riadonya kan luar Tanyakan biasa. dia dah. Saya minta mahar benda, minta uang benda. Saya nggak tahu isi hati manusia. Lah, Saya nggak tahu isi hatinya Pak saya Kiai. ndak minta. Tapi yang jelas Tapi yang jelas dia memang ngajarin Eh, saya iya. untuk itu. Ustaz Judi, kamu itu ndak tahu acara di sini, kamu itu bentak-bentak. saya tanya sama Mama Kamu Esa, itu tukang ngapain? Kamu apa? Ngapain? Hah? Ngapain kok? Kamu itu tukang CCTV. Sudah, turun sana. Ngapain? Mentang-mentang itu ngapain? Saya ndak tahu apa-apa, kamu bentak-bentak di sini. Saya tuh tanya sama Bang Mahesa, tapi Kamu kenapa? Kalau tanya kamu jangan menghina seperti Enggak menghina. kamu menuduh saya. Itu kan Kamu menuduh saya. enggak nuduh. Saya Kamu tuh tahu tanya. nggak? Unsi tafsir tadi sama kakaknya ditempelengi, mau dijadikan gerandangan Ya saya wajar kasihan dong ikut kau saya. tempelengi karena apa? Dia mencuri hukumnya apa? Dosa besar, dipotong tangannya harusnya. Makanya itu. Kalau si tafsir yang mencuri, jangan saya yang dituduh. Tapi kenapa sekarang sampean ambil adiknya dia tanpa seizin kakaknya? Loh, tanpa seizin bagaimana sama kakaknya dibuang? Tapi Gus gini Gus, saya juga dulu pengen nanya sama Bang Maesa, boleh Bang Maesa? Boleh, boleh. Ketika sumpah pocong itu, kenapa Bang Maesa nggak mau? Padahal di situ terbukti bukan Bukan saya Maesa. tidak mau, saya mau melakukannya kan. Ah, Tapi saya percayakan pada Kiai. Ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak baik atau mencurigakan, Pak Kiai yang melakukan, yang stop. Ya. Saya serahkan itu semua tanggung jawabnya. Buktinya siapa yang stop? Pak Kiai. Pak Kiai. Ya. Kiai Yusuf. Kamu ikut apa enggak? Enggak ikut. Saya kan Semakin kuat curiga kepada sampean. Anda ini bahaya. Kamu tahu apa enggak? Gini ya. Waktu itu Gus, mau maaf dulu. Gus, apa kita suruh itu sumpah pocong dia Gus? Gak bakal berani. Enggak berani. Hanya ada sesuatu. ya karena di sumpah pocong itu cuma Main-main main-main. kok. katanya kan? Katanya main-main masuk akal nggak? Main-main ngawur kok main-main gimana? Kamu waktu itu ikut apa enggak? Saya nggak ikut, Nah, tapi kamu saya nggak kan ikut, back up berarti kamu di nggak belakang. tahu. Di Wong back kamu up di nggak belakang. ikut. Gitu loh. Kalau kamu tahu, kalau kamu ikut, berarti kamu tahu. Tapi Berarti tujuannya menyalahkan saya. nyetop Maesa, Loh. apa tujuannya? Di sumpah pocong itu permainan. Tapi ada ikhlas kan? Ikhlas, Ikhlas. makanya saya lakukan Mau, itu. kan? Mau sampai hampir Ada mau unsur selesai. paksaan? Tidak. Enggak ada. Nah, Cuci, sebentar. Jangan ngengkel karepnya. Ya, karepnya ngomong. sendiri sampean. Silakan ngomong. Gini loh. Eh. Kan waktu sumpah pocong itu ya, waktu sumpah pocong itu, di situ ada yang main-main, bercanda dan sebagainya. Terus ada yang ngirimi tenaga dalam, ingin menyelakakan dia. Lek sampai dia celaka, saya biarkan. Akhirnya dia malah jadi kambing hitam. Saya Seakan-akan dia celaka karena sumpah pocong. Padahal di situ sumpah pocongnya main-main. Enggak kok. kita Bener nggak? Enggak main-main, Kalau Bang. tidak main-main, Ada yang main-main? kenapa ada yang melafazkan Allah yang tidak bisa?
waktu yang adzan tidak Itu apa? karena lagi nggak enak badan, lagi enak badan. Oh, banyak Oke, orang kita nggak adzan bahas enak itu. badan. Ketika Fokus aja, siapa di belakang tafsir? Saya enggak Jujur. tahu. Loh, Jujur Pak Jujur, Kiai. Kiai. Jujur, Pak kamu Kiai. jangan bentak-bentak kamu. Loh, kenapa? Emang Oh, saya enggak tahu. tahu? Kamu kan punya ilmu. Ya, Tolong kamu juga citrawang. punya ilmu. Siapa yang nyolong? loh, sama kayak kemarin juga kalau ilmu emang ada yang main-main di situ nggak ada kan? Loh, kan di situ kan main-main. Oh, sumpah pos itu Ini sakral loh, Pak kamu Kiai. itu yang salah adik kamu, tapi kamu itu ngeles-ngeles. Lebih baik adik kamu itu diajari yang baik. Mungkin adik kamu nyolong-nyolong itu ya, mungkin sama kamu tidak diperhatikan. Astagfirullah, Bang. Tapi gini bang, Gitu. tapi gini bang, Astagfirullah. Sampai berani nyolong. biasanya bang, Astagfirullah. Nah, kayak Bang Yudi di sini kan tidak tahu acara ini. Tahunya kan baru sekarang, ya jangan ngotot. Pak Kiai, Pak saya Kiai. nggak ngotot Saya hormatin ini. Pak Kiai di Nah, sini. itu Saya paling hormatin bagus. Pak Kiai di sini. Hormati Kiai itu paling bagus, Pak punya Kiai adab. jujur. Iya, saya Jelaskan sudah semuanya. jujur. Lah, Di mana yang tadi siapa orang Tafsir. sini? Tafsir. Tafsir. Di mana sekarang? tafsir ini ngajak, ada? tafsir saya ajari ngaji. Tafsir ada di masjid belajar ngaji. Sebelum ikut saya, sama saya gini kan, kalau kamu mengulangi kesalahan kamu lagi, seperti di pondok pesantren Thariqul Jannah, kamu tidak saya maafkan. Saya berani membawa kamu karena kamu diusir oleh kakak kamu. Jangan Kalau saya marah- biarkan, jangan- jadi apa nah itu? Jangan ngerang cerita Kak Kiai. Lebih baik mohon maaf Pak Kiai. Kalau memang benar Pak Kiai tahu lebih baik jujur lah. Biar ini selesai Pak Tahu Kiai. Selesai, Pak apa? Kiai. Tahu apa? Saya tidak tahu apa-apa. Tahu apa saya? Tidak tahu apa-apa. Yang ngusir kan kamu. Yang ngusir kan kamu sih. Iya. Lah iya. Terus kalau adik kamu usir, kamu biarkan jadi gelandangan atau dipegang sama preman-preman, terus jadi orang tidak benar. Kamu apa merasa bersalah apa enggak? Seharusnya adik kamu saya tampung itu, saya didik yang baik, kamu itu seharusnya terima kasih sama saya. Bukan malah bentak-bentak saya. Apalagi Bang, ini tidak tahu apa-apa. salah paham bang. Kita ini kan nanya, tapi dia terus tidak Bahas yang lain. bahas yang lain ya. Ya kan kamu yang ngusir. Gini bang, takutnya apa? Adik kamu itu dimanfaatkan sama Kiai Yusuf Itu ini, pertanyaan dibikin saya. sakti untuk Loh, menghancurkan, kalau- memiliki liontin-liontin kita. Kalau orang ikut saya, ya saya ajari ngaji, ya saya ajarin segalanya. Apakah kamu mau ikut saya? Nggak mau. Lah, kalau kamu tidak mau, jangan nyalakan Ngapain kita saya. ikut sama sesat? Saya Sampai sesat. Saya dari mana sesatnya? saya coba menghimbau, jangan sampai dimanfaatkan si tafsir karena labil, Pak Yai. Itu aja tadi. Saya manfaatkan dari apa? Ya siapa tahu Contohnya, diajarin apa tadi? Hisib Contohnya? Balkis Hisib Balkis, ya, aku diajarin. suruh menghancurkan teman-temannya di sini. Kamu Itu khawatirnya. kamu kok tahu kalau saya punya jebarki untuk menghancurkan Kan yang dia lain? nonton di YouTube. Kamu kok tahu? Apa saya menyuruh Raden Mahesa untuk menghancurkan setiap orang? Memang yang mau? tidak. Karena Tapi Menyuruh Bang. tapi bisa Menyuruh. jadi menyuruh dengan karena cara halus. menyuruh karena apa? Eh, Karena dia difitnah. kamu itu- Saya membela. Mohon maaf nih, kalau kamu memang bukan sesat, terus pertanyaan saya seperti ini. Di saat kami mendatangi kalian berdua dulu, Iya. mohon maaf Mas Syah, Iya. selalu katakan, ayo kita perang, ayo kita perang. Apakah ada seorang kiai yang mengejarkan, ayo kita perang? Saya tak tanya pada kamu ya. Apa? Rasulullah kok sampai perang? Ayo. Karena Rasul- perang apa dulu nih? Banyak. Kamu orang Islam apa enggak? Islam. Ayo perangnya kayak apa? Ceritakan. Ini perang sama-sama Muslim Iya. masalahnya. Loh, ya iya. Udah Pak Kiai, udah jujur aja. Ayo. Kasih tahu siapa di balik semua ini. Saya enggak tahu kamu itu jangan suka menjelek-jelekan orang. Kamu itu adik kamu yang salah, kamu menutupi kesalahan kamu di Thariqul Jannah. nggak usah Malah berbelit-belit. saya. Jangan Nggak usah berbelit-belit. Jangan gitu loh. Apa kamu? Tak hadir kau pakai yang Wes. apa? Dikit-dikit lontin. Pukul beneran kamu. Pukul lah. Taruh lontin kamu. Perang sama saya. Ayo perang. Kamu sejarah Nabi aja ndak hafal kok ngaku orang Islam. Pak Kiai, Sejarah Nabi itu dihafalkan dulu. Udah kau diam. Kenapa? Ayo nuding kon. Nuding kon. sudah Pak Kiai. Saya masih menghargai Pak Kiai, masih menghormati Pak Kiai. Ya, Lebih baik sekarang katakan sejujurnya Pak Kiai. iya.
Siapa di balik semua ini? Saya enggak tahu. Apa Pak Kiai juga ikut terlibat dari sini? Kalau saya ikut terlibat di sini, ngapain saya membela Bang Faisal sampai saya perang dengan orang banyak? Ya saya nggak tahu nih di belakangnya Pak Kiai mau memanfaatkan saya atau tidak saya nggak tahu. Nah, saya kalau manfaatkan Bang Faisal, manfaatkan dari apa? Saya enggak pernah minta-minta sama Bang Faisal. Mungkin bukan uang, tapi mungkin bisa buat konflik di sini biar saya juga jadi musuhan sama Gus Idris. Kalau saya niat buat konflik, ngapain saya baru-baru ini mulai dulu saya buat konflik. Terus tujuannya buat konflik itu apa? Loh, Pak Kiai. kamu kok tanya tujuannya buat konflik apa? Wong saya enggak pernah buat konflik di Loh. sini. Waktu itu Dari kemarin konflik mulu. Hei, jangan teriak-teriak. Teriak. Dari kol buntat putih ya, apa? Kol buntat apa namanya? Kol Putih bang. Kol buntet itu saya mau beli, makanya kalau enggak tahu jangan sok tahu kamu. Kamu Dia tukang- tahu Saya ini tahu. manajernya di sini. Kan perang dulu Kemarin kita. ini Kamu tukang CCTV kok. Kamu datang dulu marah-marah, Kamu- mau masuk, Bang bilang Faisal kakaknya, kesini. kakaknya. Bang, Sudah, enggak ada. di sini Selesainya. tahu enggak? Tahu. mana? Enggak tahu. Jangan bentak-bentak. Kau bentak-bentak Gus, jangan gitu loh. Ayo kon mojokno aku mana yo. Kepruk temenan kon be aku. Kamu bentak-bentak beliau ini. Kami aja bicara sama beliau nanti kayak turun. Tak pedung temenan kon mojok-mojokno aku kon. Kita pernah perang, Pak Yai. Kita pernah perang. Waktu merebutkan kol buntat, apa? Macan putih. Kalau buntu sama macam putih. Macan putih. Itu Pak masa Kiai. lupa, Iya. Pak Yai. Saat ini Iya. saya berterima kasih sekali sama Gus Idris. Saya hutang budi sama dia. Bagus itu. Paling Jika bagus. semua ini dibaliknya itu Pak Kiai yang melakukan, saya akan pertama kali membela Gus Idris di sini. Ayo perang sumpah Al-Qur'an sama saya. Berani ya kamu sekarang ya? Sumpah Al-Qur'an sama Sumpah saya. apa? Sumpah. Ayo sumpah Al-Qur'an sama saya. Mau mak Abang Mahesa? Ayo sumpah Al-Qur'an sama saya. Dia katanya kiai beneran. Lo kamu Tapi bisa. Pak Bang Mahesa kemarin kena santet, gak usah nyembuhin. Iya. Iya kan? Apa itu namanya? Karena kan bukan saya yang jantet. Ya, Pak, walaupun bukan kamu yang nyantet misalkan. Kamu katanya orang sakti. Kamu Loh. orang sakti kenapa kok sama Bang Maisa dipukuli kamu kalah? Orang itu di atas langit, atas di atas langit. Makanya kamu jangan Makanya saya kalah. Loh, ya karena kamu ilmunya masih sedikit. Terus maunya apa sekarang? Loh, kalau kamu ilmunya sedikit, kamu jangan berlagak. Saya nggak merasa hebat. Sudah, Pak kamu Kiai, Pak sedikit. Kiai, Ayo sumpah Al-Quran sama saya saya. peringatan sekali lagi. Ayo. Kalau Pak Kiai semua di balik ini Pak Kiai dan Iya. antek-anteknya Iya, untuk menghancurkan Gus Idris. iya. Saya yang pertama kali ada di depan itu untuk menghancurkannya, Pak. Ayo hancurkan. Apa inginnya? Saya tidak tahu apa-apa. Saya sudah membela kamu mati-matian. Saya menghormati. Lah iya makanya itu. Tapi kalau Pak Kiai di balik semua ini, Iya makanya itu biar tahu kalau saya tidak salah ya sumpah Al-Quran. Gimana? Kayaknya memang Tafsir. memang Ngaji. ini di kepala dari dalang semua ini dia Kiai. Yusuf ini. Iya. Bang Mahesa, Dia sekali kan lagi pintar saya minta dalil. maaf. Dia pintar dalil, dia pintar berspekulasi, Eh. dia pintar apapun. Sudah, Kalau sudah, untuk cuci. kata-katanya seperti itu. Sudah cuci, minggir. Kamu tidak tahu acara ini. Ya, terus gimana? Dan kamu ya, si tafsir sudah ikut saya bina, saya jadikan orang baik. Tapi kamu malah tidak terima kasih, malah bentak-bentak. Itu kamu berarti yang salah. Ayo, Jangan kayak itu kamu. Mau perang kamu? ayo, tarun kon, liontin kamu. Ayo, tak perangi temenan kon. Ayo, Ayo. Emang saya bodoh, tahan aja kau pakai leonting, biar kau mati kamu di sini. taruh. Taruh. Ngapain bang? Taruh. Ayo situ duduk. Tarun kon, liontin kamu. Emang kamu siapa? Ngetutup saya? Taruh. Taruh. Hah? Kamu jikit-jikit lontin, jikit-jikit lontin. Taruh. Bah, Taruh. kamu siapa ngetutup saya? Hah? Kamu siapa? Taruh. Allah Akbar. Hah? Kamu siapa? Tarun leontin kamu. Terus saya nggak mau kenapa? Taruh. Kemana? Hei. Hah? Kamu kemana? Siapa yang bela kamu? Ayo kalau kamu berani taruh leontin itu. Ini. Yakin kamu pernah sama saya? Iya taruh. Yakin? Yakin. Hah? Taruh. Pegang. Mohon maaf. Siap. Gak usah jauh-jauh di sini aja. Ngapain di situ? Ayo. Hah?
Ayo, sini bang. Hajar bang, hajar. Keluarkan jurus. Kamu ini buang dulu, tongkatnya buang dulu. Kenapa? Udah, ayo, duel. Ayo. Duel. Ayo. Kita rembut babatin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini orangnya, bukan di situ, sini. Jangan banyak omong kamu. Ayo banyak omong. Tak pukul ini kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Lujir jalan, cari! Apa kamu Mahesa? Saya sudah sama kamu menolong sampai saya rame sama banyak Saya sudah orang. bilangkan berapa kali Pak Kiai. Jika Sekarang- ada yang mau nyakiti sekarang- anak buahnya Gus Idris, Sekarang kamu sudah saya tolong. Itu balasannya pada saya ya. Kamu sudah saya tolong sampai saya marah-marah ke sini sampai saya dimusuhi orang banyak. Ini. Pak Kiai mau menyakiti orang-orang Jangan sana! Oh! Allah Akbar! Taruh liantin itu. Ayo, dulu. Taruh liantin itu. Udah. Cari! Ayo maju. Ayo. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Ayo. Dan dua sebelah. Na'rifu bika al-'ada'a min kulli wajhatin. Bil ismi narmahim min al-ba'di bis-safar. Wa tuljilu tiljalan Cari! Dah! Masuk mau duel. Ayo. Tapi sepertinya nggak pantas kamu ada di sini. Bang, mohon maaf. Saya minta lontingnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Kalau kamu nggak mau pergi dari sini, saya akan bantai kamu. Kau pergi. Citris. Awas kamu ya. Kamu guru yang tak pecus mendidik murid-murid kamu sampai murid kamu menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Racik. Kamu sebab menjadi seorang kakak yang menelantarkan adik kamu. Kamu Yudi. Kamu tidak tahu apa-apa di sini, tidak tahu cerita apa-apa di sini. Kamu ikut campur urusan ini. Awas kalian semuanya. Lebih-lebih kamu Hemasa. Saya menolong kamu dengan jiwa raga saya. Saya menolong kamu. Saya menolong kamu dengan segala macam yang saya punya. Saya korbankan untuk menolong kamu, membantu kamu. Tapi kamu malah menjadi orang yang durhaka kepada saya. Kamu menjadi orang yang munafik kepada saya. Ingat kalian semua. Saya akan melawan Kiai. Ayo. Jika ini semua Kiai itu tidak mengajarkan yang baik. Awas kamu Masa. Tidak mungkin kamu bisa pulang ke Jakarta. Semuanya di sini. Silakan pulang ke kantor rumah. Pergilah Kiai sesat. Awas kamu semuanya ya. Awas kalian. Ya, pulang. Mbak, backup dia habis jual cengkeh dia. Dari tadi nggak pulang dia tuh. Lihat spionnya tuh, dilihat spionnya.